ada emosi yang berbeda. Jadi misalnya ketika kita mau ke tempat kerja itu kita rasanya kok berat sekali untuk bangun tidur gitu ya. Rasanya kok berat sekali untuk memulai berangkat ke tempat kerja itu kok seperti beban sekali bagi kita. Nah, mungkin itu juga sudah saatnya kita merefleksikan ada apa di tempat kerja atau ada apa dengan diri kita yang terkait dengan pekerjaan. Dan banyak dari kita itu menganggap pekerjaan itu adalah identitas gitu ya. Jadi aku adalah pekerjaanku, aku adalah profesiku, sehingga dia seutuhnya mengabdikan diri dia ke pekerjaan dia itu, sehingga bila ada masalah sedikit saja di pekerjaan, dia langsung menganggap bahwa aku gagal. Misalnya ke kita di sini ya, di RSUD Siti Fatimah sudah ada untuk ke poli jiwa dan menerima asuransi BPJS dan asuransi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya, Dea Rizky Amalia, dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yaitu tanggal 10 Oktober tahun 2024. Tentu saja hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama narasumber kita yang tentunya informatif dan edukatif di bidangnya. Ada Dr. Syarifah Aini, spesialis kesehatan jiwa di sini. Boleh berkenan dokter untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum Sobat Sifa. Perkenalkan saya Dr. Syarifah Aini SPKJ, psikiater, sekaligus sebagai Ketua KSM Jiwa di RSUD Siti Fatimah. Sehari-hari saya bertugas di Poli Kesehatan Jiwa di RSUD Siti Fatimah sini. Juga bisa ditemui di Poli Medical Check Up di RSUD Siti Fatimah juga. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih dok. Baik Sobat Sifa, menurut WHO yaitu kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang merasa sejahtera dan mampu mengenali kemampuan dirinya, mengelola stres, beradaptasi dengan baik, bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Dan kemudian juga ada data WHO menyebutkan bahwa secara global saat ini diperkirakan 12 miliar hari kerja hilang setiap tahunnya, yaitu akibat dari depresi dan kecemasan. Nah, ini mencapai kerugian biaya yaitu 1 triliun US dollar per tahun akibat hilangnya produktivitas. Artinya hal ini bukan hal sepele ya dok, karena kesehatan mental ini sangat perlu kita jaga untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tentunya tema tahun ini yaitu berkesinambungan juga, yaitu mental health in workplace, artinya itu kesehatan mental di tempat kerja. Nah, ini sangat penting sekali dok untuk kita bahas karena banyak sekali sekarang tuh berita seliweran merupakan tentang kecemasan, depresi, kemudian apalagi di workplace itu sendiri. Nanti akan lebih dijelaskan secara detail bersama Dr. Syarifah. Nah, untuk yang pertama dok, kita harus menyadari dulu nih dok, banyak sekali masyarakat awam di luar sana, Sobat Sifa, kemudian saya sendiri mungkin yang belum mengetahui nih dok. Nah, kenapa kesehatan secara mental ini penting di lingkungan kerja? Oke. Iya, kita tahu ya sebenarnya bagi kita bekerja itu kan adalah suatu anugerah gitu ya. Kadang kita bekerja itu kan untuk meningkatkan kesehatan kita, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kita. Tapi di sisi lain karena tingginya tuntutan di tempat kerja, kemudian tuntutan dari kita sendiri juga ditambah dengan kita tahu kehidupan sehari-hari juga banyak sekali yang keinginan-keinginan yang mau kita capai, sehingga bekerja itu sendiri seperti mata pisau ya, dua mata pisau gitu ya. Jadi di satu sisi bekerja itu bertujuan awal kita untuk meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain bekerja sendiri memiliki efek buruk bagi kesehatan kita gitu. Nah, semakin rendah kesehatan kita, terutama kesehatan mental di tempat kerja, ternyata berkoneksi dengan menurunnya produktivitas. Jadi kantor mungkin banyak merugi, instansi banyak merugi gitu ya, karena turunnya produktivitas dari pekerja itu sendiri. Nah, turunnya produktivitas ini kalau dibiarkan, tadi seperti yang Dea sampaikan gitu ya, semakin banyak yang merugi, dan efek negatifnya juga adalah mungkin saja bisa jadi perusahaan atau kantor mungkin akan menindak tegas. Jadi akibatnya dari kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, ketika kita sakit
ketika kemudian muncul masalah kesehatan mental di tempat kerja, bisa jadi imbasnya justru kita diberhentikan dari pekerjaan itu sehingga malah menjadi lingkaran setan. Makanya tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini adalah Mental Health in Workplace. Jadi dalam artian, ayo kita meningkatkan kesehatan jiwa di tempat kerja supaya produktivitas meningkat, supaya bagi kita bekerja itu juga mendatangkan kebahagiaan tersendiri selain daripada penghasilan yang kita dapatkan pada akhir dari pekerjaan itu. Tadi dokter udah jelasin kenapa kita harus menyadari kesehatan mental itu sangat penting di lingkungan kerja, karena memang satu hari itu lebih banyak mungkin kita habiskan di tempat kerja ya dok, Iya, dibanding di rumah. betul sekali dia. Nah, untuk kita dok menyadari bagaimana sih kita tuh tahu bahwa kesehatan kita, masalah kesehatan mental kita itu bukan hanya stres atau kecapean, mungkin gimana dok membedakannya antara depresi dan keadaan yang lain? Oke, yang pertama kali yang kita lihat, yang paling mudah kita sadari sebenarnya adalah fungsi sebenarnya ya. Apabila kita mulai merasa bahwa fungsi kita mulai menurun gitu ya, entah itu di tempat kerja atau imbasnya adalah di kehidupan kita sehari-hari yang lain ya, pada kehidupan sosial atau pada kehidupan rumah tangga begitu ya, maka sudah saatnya kita mulai merefleksikan yang kita lakukan selama ini apakah sudah benar, apakah sudah layak, ataukah kita mulai membutuhkan bantuan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita lihat fungsi keseluruhan. Yang kedua, kita melihat untuk kita menyelesaikan suatu pekerjaan yang biasanya bisa kita kerjakan sehari-hari, apakah ada penambahan waktu yang dibutuhkan ataukah tetap sama seperti biasa gitu. Yang ketiga, bagi ada beberapa orang-orang tertentu dia kemampuan emosinya bagus memang ya, sehingga dia bisa menyadari ada emosi yang berbeda. Jadi misalnya ketika kita mau ke tempat kerja itu kita rasanya kok berat sekali untuk bangun tidur gitu ya. Rasanya kok berat sekali untuk memulai berangkat ke tempat kerja itu kok seperti beban sekali bagi kita. Nah, mungkin itu juga sudah saatnya kita merefleksikan ada apa di tempat kerja atau ada apa dengan diri kita yang terkait dengan pekerjaan gitu. Walaupun tadi semua tanda-tanda itu pastinya tidak terlepas dari hal yang lain juga di kehidupan sehari-hari, karena di tempat kerja mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari kita juga tentunya akan mempengaruhi masalah dan performa kita di tempat kerja. Jadi saling berkaitan sekali deh ya. Oke, jadi udah dijelasin tadi kan dok, antara di rumah juga sama pekerjaan itu sangat berkorelasi. Nah kemudian dok, untuk jenis dari gangguan kesehatan mental itu apa aja dok yang bisa ditimbulkan dari bekerja gitu? Oke, yang pertama yang paling umum, yang paling sering terjadi mengenai masalah di tempat kerja itu sebenarnya adalah burnout ya. Jadi burnout itu adalah kelelahan ya, exhausted, capek sekali, kelelahan yang sangat tinggi yang muncul ketika kita bekerja. Jadi kalau dari peristilahnya itu terbakar habis ya. Jadi kita seperti capek sekali, energi kita itu habis di tempat kerja itu. Nah, burnout ini manifestasinya bisa banyak. Bisalah muncul jadinya ke gejala depresi, gejala cemas, kemudian gejala takut, panik gitu ya. Atau seseorang menjadi mungkin sangat teliti sekali, atau jadi sangat takut sekali terhadap atasan, atau mungkin atasan yang jadi sangat mudah marah sekali ke bawahannya, misalnya seperti itu ya. Itu yang paling banyak terjadi di tempat kerja. Nah, tetapi tadi karena burnout ini sendiri bukanlah suatu gangguan jiwa sebenarnya ya, jadi hanya sebatas penanda awal begitu ya. Jadi ada baiknya rekan kerja, atasan, kemudian ada lagi bagian HRD ya, SDM gitu ya. Apabila melihat mungkin ada rekan kerjanya yang mengalami hal seperti itu sebelum muncul gangguan, mungkin bisa segera ditindaklanjuti gitu. Karena kalau sudah mulai muncul gangguan jiwa, tentunya biayanya lebih cost efektif untuk mengobatinya pastinya lebih mahal dan lebih lama gitu deh ya. Jadi tanda-tanda itu mulai dikenali dari awal ya dok. Betul. Nah selama ini kan dok kita tuh hanya menyadari mungkin keluhan secara fisik nih dok. Kalau mental mungkin dikesampingkan gitu. Ada juga nggak dok kesehatan mental itu yang mengganggu fisik kita? Itu ada nggak tanda-tanda? Banyak sekali ya. Jadi mungkin tadi misalnya di tempat kerja mulai merasakan kok sering nyeri ulu hati gitu ya. Terutama yang paling sering muncul itu adalah gejala-gejala gastrointestinal kita nyebutnya.
Jadi mulai sering muncul nyeri ulu hati, mungkin ada keluhan-keluhan sakit mah, GERD gitu ya. Baru kemudian muncul ke gejala-gejala yang lain seperti sakit kepala gitu ya, pegel-pegel terutama di pundak begitu ya. Baru kemudian mempengaruhi ke kelelahan secara umum gitu. Jadi rasanya tuh tidak berenergi, tidak semangat di tempat kerja gitu ya. Kemudian baru muncul lagi manifestasi-manifestasi yang lain. Biasanya justru gejala kesehatan mentalnya itu munculnya justru di ujung deh ya. Jadi muncul gejala cemas, depresi, sulit tidur itu justru di akhir. Tanda awal alarm dari tubuh kita itu sebenarnya justru adalah gejala somatik, gejala pada tubuh tadi gitu ya. Jadi jangan sekali-kali disepelekan gitu ya. Jadi misalnya ketika seseorang yang bekerja sebagai akuntan misalnya, kita tahu kalau akuntan kan di akhir tahun biasanya sering tutup buku ya gitu. Kok akhir tahun dia mulai sering pegel-pegel atau mudah terserang flu atau mudah nyeri ulu hati misalnya, tanpa ada perubahan aktivitas atau pola makan yang berarti sebenarnya. Nah kalau kayak gitu berarti tubuhnya sudah kasih alarm sebenarnya gitu. Jadi kita harus sadar ya dok. Betul sekali. Alarm itu yang sering disepelekan ya dok. Betul. Sakit-sakit hati. Belum lagi kalau mulai ada keluhan-keluhan dari orang rumah ya. Kadang kan kita di kantor kita berusaha menekan emosi kita berusaha untuk tetap berinteraksi, berperforma karena kita takut dipecat dan takut diberhentikan segala macam ya. Tapi di rumah kan kadang kita mengeluarkan diri kita yang sebenarnya gitu ya. Jadi jangan disepelekan juga kalau misalnya orang di rumah ya, anak, istri atau pasangan suami itu sudah mulai mengeluhkan, kok mama akhir-akhir ini mudah marah sih ke anak-anak misalnya ya. Nah itu juga mungkin suatu penanda juga, mudah lupa, sulit konsentrasi gitu sebelum muncul gejala cemas dan depresi tadi. Jadi Sobat Siva, jikalau ada keluhan yang ditimbulkan bukan hanya dari fisik kita aja, mungkin komentar ya dok ya, dari teman, dari keluarga, itu jangan disepelekan ya dok. Kita harus sadar juga kalau kita punya kesehatan mental yang baik atau tidak, dalam kondisi yang baik atau tidak. Nah untuk penyebab dari gangguan kesehatan mental itu sendiri khususnya di lingkungan kerja itu apa dok biasanya? Sangat banyak ya, yang paling utama itu sebenarnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Tadi terkadang banyak dari kita itu menganggap pekerjaan itu adalah identitas gitu ya. Jadi aku adalah pekerjaanku, aku adalah profesiku, sehingga dia seutuhnya mengabdikan diri dia ke pekerjaan dia itu, sehingga bila ada masalah sedikit saja di pekerjaan dia langsung menganggap bahwa aku gagal gitu ya. Jadi misalnya seperti kebetulan seorang dokter misalnya ya, seorang dokter ketika dia mengobati pasien gitu ya, kemudian ketika pasien tersebut ada komplikasi gitu ya, sehingga kemudian berujung pada semakin parah sakitnya atau meninggal gitu ya, yang memang komplikasi itu adalah perjalanan dari penyakit, bukan kesalahan dokter itu sendiri sebenarnya gitu ya. Seringkali dia malah menyalahkan diri dia sendiri dan menganggap bahwa dia gagal, sehingga dia kemudian belajar lagi lebih keras atau bekerja lagi lebih keras sampai melupakan istirahat gitu ya. Jadi tuntutan dari dalam diri sendiri, entah itu secara idealismenya atau mungkin secara tuntutan finansial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan dari atasan. Tuntutan kita tidak bisa pungkiri ya, atasan di tempat kerja kita kan berbeda-beda ya, berbeda-beda sifatnya gitu ya. Apalagi pada profesi tertentu yang atasannya sering berubah-ubah ya, moodnya juga dan atasannya sendiri yang berubah. Misalnya seperti tentara itu kan dia sering rolling ya, dia baru menyesuaikan diri dengan satu komandan, 2 tahun dia baru terbiasa, komandannya di rolling, ganti dengan komandan lain, dia harus menyesuaikan diri lagi, adaptasi lagi gitu ya, sehingga hidupnya semakin penuh dengan tekanan dan ketidakpastian gitu ya. Kemudian profesi-profesi tertentu yang mana dia berhubungan dengan manusia, seperti misalnya customer service, tenaga kesehatan, guru gitu ya. Sebesar apapun masalah dia, setidak enak apapun kondisi dia, karena dia berhubungan dengan manusia gitu ya, dia tentunya nggak bisa dong mengurangi kualitas layanan
sehingga tuntutannya juga tinggi gitu ya. Kemudian yang terakhir tentunya situasi di tempat kerja dan rekan kerja itu sendiri gitu ya. Jadi rekan kerja yang katanya mungkin toksik gitu ya, yang semaunya mendelegasikan tugas yang tidak sesuai job desk pada orang tersebut gitu ya, itu juga menambah beban kerja sehingga menimbulkan stresor di tempat kerja. Kemudian ditambah lagi nih baru nih dari WHO ketambahan ternyata jarak dari rumah ke tempat kerja juga mempengaruhi stresor di tempat kerja. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita ke tempat kerja kita berangkat dari rumah jam 5:30 misalnya ya, sampai di kantor dalam kondisi belum sarapan, hektik, kita udah capek duluan gitu. Mau pulang juga kita jauh juga gitu ya, belum lagi macetnya di mana-mana. Nah, itu juga ternyata menambah stresor di tempat kerja juga. Iya. Berbagai macam penyebabnya ya dok? Betul, banyak sekali. Iya, dari internal maupun eksternal. Iya. Oke dok. Nah, untuk dok, pengobatan atau terapi dari kesehatan mental ini sendiri itu gimana dok? Oke, cara pertama yang mudah selain kita tadi ya mengenali gitu ya, jangan pernah sepelekan lingkungan kita dan rekan-rekan di tempat kerja dan keluarga gitu ya. Terkadang sebenarnya masalah stresor di tempat kerja ini, mental health di tempat kerja ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan layanan profesional ya. Apalagi kalau tempat kerjanya kondusif dan suportif. Dalam artian misalnya di kantor sering diadakan misalnya family gathering gitu ya, untuk meningkatkan keakraban antara atasan dan rekan kerja gitu ya. Kan pada saat family gathering kan santai kita situasinya, kita bersanda gitu ya. Kemudian juga ada banyak sekarang kan dari IO misalnya team building capacity gitu ya. Bagaimana outbound dan segala macam untuk mempererat situasi dan keakraban di tempat kerja, itu satu. Kemudian boleh kita berdiskusi dengan pasangan, kemudian tetap melakukan hobi gitu ya. Jadi selelah apapun usahakan luangkan waktu untuk tetap bersosialisasi, berkomunikasi dan berhubungan baik dengan teman gitu ya. Entah itu teman, pasangan atau keluarga gitu ya. Lakukan walaupun selelah apapun gitu ya. Diluangkan waktunya, entah itu seminggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada fasilitas-fasilitas seperti itu gitu ya, misalnya di kantornya juga belum ada fasilitas yang seperti itu gitu ya, baru boleh silakan mencari layanan profesional gitu ya, sebelum stresor di tempat kerja tadi mengambil korban yang lebih besar lagi ya, sebelum jadinya imbasnya misalnya kita kehilangan pekerjaan itu sendiri. Oke, jadi itu tadi terapi atau pengobatan yang bisa pengobatan awalnya. Iya, pengobatan yang bisa kita lakukan sebelum nantinya ke profesional. Nah, kalau di profesional itu sendiri dok, tindakan apa yang biasanya dilakukan dok? Oke, yang pertama ya kita lihat dulu ya, terutama apakah sudah membutuhkan pengobatan atau baru sebatas konseling atau psikoterapi saja gitu. Terkadang misalnya kalau namanya kita sedang stres itu kan kadang kita tuh seperti berpikir dalam kabut ya, atau berpikir dalam kegelapan ya, rasanya tuh seperti nggak melihat apapun, nggak tahu mau melakukan apa dan mengambil solusi dan jalan keluar apa. Terkadang dengan berbicara kepada orang lain, membuat prioritas masalah, nanti kita tahu apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya, apa yang harus dikorbankan atau apa yang harus kita prioritaskan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah parah sekali seperti yang Dea bilang tadi ya, sudah ada depresi atau kecemasan yang sangat tinggi sekali gitu ya, ya mungkin memang butuh obat ya, butuh terapi berupa psikofarmaka, obat-obatan dari psikiater. Tapi kalaupun misalnya memang itu belum cukup membantu juga gitu ya, tetap ada pilihan lain kok gitu. Karena balik lagi dari awal, tujuan kita bekerja kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan kita gitu ya. Kalau rasanya itu sudah tidak layak untuk diperjuangkan, mungkin ada pilihan lain gitu ya, entah itu tempat kerja yang lain atau mencari solusi yang lain dari pekerjaan itu. Begitu dia. Oke, jadi itu untuk tindakan profesionalnya, bisa konsultasi tadi ya dok, kemudian ada juga diberi obat kalau sudah parah gitu ya dok. Nanti juga dikasih advice tentunya ya dok. Betul. Mungkin ada beberapa orang itu mungkin nggak ada tempat untuk cerita kali ya dok, mungkin nggak ada juga tempat untuk berkonsultasi terkait gangguan yang dialami.
Nah, untuk kita nih dok, kan tadi dokter udah menyinggung juga terkait sahabat, keluarga, orang di sekitar kita. Nah, kalau kita diposisikan menjadi orang yang berdekatan dengan orang yang mengalami gangguan kesehatan, entah itu keluarga atau teman atau rekan kerja nih dok, kalau ngomongnya di workplace, itu apa yang harus kita lakukan sih dok terkait teman kita yang mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama adalah ketika kita berhasil mengenali gitu ya, kita melihat kok teman saya akhir-akhir ini modenya senggol bacok kalau kata orang Palembang gitu ya, baru dibilang langsung marah, emosi misalnya ya, kok seperti suntuk banget di tempat kerja misalnya ya, nafsu makannya menurun atau ada kebiasaan-kebiasaan lain yang berubah gitu ya. Yang pertama sekali yang kita lakukan sebenarnya adalah mendengarkan sebenarnya ya. Kita mendengarkan dengan hati gitu ya. Jadi bukan memberi nasihat atau solusi atau apapun gitu ya. Yang pertama sekali itu adalah mendengarkan keluh kesahnya tentang atasan, mungkin mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaannya yang nggak selesai-selesai, atau mendengarkan keluh kesahnya tentang yang di rumah yang banyak mengeluh karena dia terlalu fokus di tempat kerja gitu ya. Yang utama dan yang terutama itu adalah mendengarkan. Kalau sudah selesai gitu ya, sudah lega temannya tadi gitu ya menyampaikan apapun gitu ya, baru boleh misalnya kalau kita mau memberikan saran untuk mendatangi profesional atau tadi pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya, bisa pendekatan agama boleh gitu ya, pendekatan ke arah hobi, kehidupan sosial juga boleh gitu ya. Tapi hindari langsung memberikan nasihat atau menghakimi sebenarnya ya gitu. Jadi dengarkan dulu. Terkadang tuh masalahnya itu selesai hanya dengan didengarkan saja sebenarnya dia. Butuh advice dan lain-lain. Nggak butuh yang lain-lain gitu. Dia cuman butuh didengarkan unek-uneknya, ibaratnya itu sumpah serapahnya tentang atasannya atau tentang rekan kerjanya atau tentang pekerjaannya mungkin. Dia cuma butuh didengar itu aja. Setelah dia didengar, dia lega, dia bisa balik bekerja lagi seperti biasa. Seringkali seperti itu justru sebenarnya. Jadi itu ya Sobat Sifa, jikalau ada teman kita, sahabat atau keluarga, mungkin rekan kerja yang membutuhkan mungkin curhatnya didengarkan, ceritanya didengarkan, yang mohon didengarkan. Apalagi sekarang zaman era digital ini dok ya, orang tuh banyak sibuk sama smartphone-nya sendiri. Jadi jarang ngobrol, mungkin dok itu juga meningkatkan itu ya dok ya, kesehatan mental. Oke, kemudian dok nih, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita di lingkungan kerja? Mungkin ini pencegahannya ini. Oke, yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tetap bikinlah kehidupan yang lain selain dari kehidupan di pekerjaan itu sendiri gitu ya. Sepanjang apapun, sebanyak apapun waktu kita di tempat kerja begitu ya, tetap luangkan waktu kita punya kehidupan yang lain, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, rumah tangga gitu ya. Dan pekerjaan itu balik lagi, pekerjaan tadi kan kita bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan kita sebenarnya justru ya. Ya, jadi ketika pekerjaan kita itu bukan kita jadikan sebagai identitas gitu ya. Ketika ada masalah di tempat kerja atau ketika ada kesalahan dan kegagalan di tempat kerja, kita tetap bisa membedakan bahwa kesalahan dan kegagalan itu hanyalah sebatas di pekerjaan itu sendiri, bukan kesalahan dan kegagalan kita sebagai suatu individu. Gitu. Baik dok, nah sekarang tuh kan banyak sekali orang-orang ini dok yang misalnya merasa dirinya itu cemas, depresi, susah tidur, itu banyak yang mengkonsumsi obat tidur atau obat-obat yang seharusnya mungkin tidak boleh diminum gitu dok. Itu jadi gimana dok, dokter menanggapinya? Iya, itu jadinya malah menambah masalah baru gitu ya, gitu. Karena balik lagi tadi, ketika kita sulit tidur karena masalah pekerjaan gitu ya, solusinya adalah sebenarnya bukan tidur, tapi solusinya kita adalah mencari masalah dan solusi dari masalah di tempat kerja tadi itu. Apa sih yang menyebabkan kita sulit tidurnya gitu ya? Apakah kecemasannya, apakah ketakutan kita, ataukah memang ada kesalahan atau ada sistem kita di tempat kerja yang tidak efektif dan efisien gitu ya. Yang ditata laksana itu di situ gitu ya. Jadi pemberian obat-obatan dan tentunya harus dengan resep dokter gitu ya. Itu sifatnya sebenarnya hanya sementara gitu ya. Karena balik lagi terutama tidur sebenarnya. Tidur itu kan istirahat yang dibutuhkan oleh setiap orang gitu ya. Tidur itu juga adalah pintu gerbang dari gangguan jiwa sebenarnya.
ketika kita gangguan tidur, kita mulai mudah mengalami gangguan jiwa jenis apapun gitu. Jadi tidur itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau ada gangguan tidur, setelah kita mencoba berbagai macam sleep hygiene gitu ya, ada di internet ya, boleh silakan Sobat Sifa mencari gitu ya, sleep hygiene. Jadi nanti ada banyak tata cara kita untuk meningkatkan kualitas tidur kita tanpa obat tidur gitu ya. Nah, selain pemberian obat tidur yang sifatnya sementara itu, setelah selain melakukan sleep hygiene tadi gitu ya, adalah juga mencari apa sih penyebab dari sulit tidur itu sendiri gitu ya. Apakah ada pekerjaan yang belum selesai? Kalau sulit tidurnya karena pekerjaan yang belum selesai, berarti kita harus mengefektif dan mengefisienkan cara kita mengerjakan pekerjaan itu gitu ya. Ataukah misalnya ada ketakutan kesalahan kita di tempat kerja gitu ya, atau tekanan-tekanan dari atasan gitu ya. Nah, itu yang harus diatasi sebenarnya, bukan hanya sebatas tidurnya saja deh. Jadi banyak sekali kan orang-orang tuh sekarang Dok, ya namanya informasi yang miskomunikasi mungkin yang disampaikan oleh di internet dan segala macam, orang banyak mengambil jalan yang salah ya Dok. Jalan pintas ya. Jalan pintas yang salah sekali ya Dok. Nah kemudian Dok, saya juga pernah mendengar kata mental first aid. Oh, mental first aid. Nah itu apa Dok? Mental health first aid ya, itu adalah seperti pertolongan pertama pada orang yang mengalami masalah kejiwaan kita sebutnya. Karena kalau pertolongan pertama itu diberikan pada orang yang mengalami masalah, diprediksi kemungkinan orang itu mengalami gangguan kejiwaan itu akan menurun gitu. Karena kalau sudah mengalami gangguan kejiwaan, selain produktivitas turun, prognosisnya juga lebih buruk sebenarnya. Kesempatan dia untuk balik lagi ke fungsi semula itu lebih sulit gitu ya. Jadi mental health first aid itu adalah pertolongan pertama pada yang baru mengalami masalah. Ya, itu tadi contohnya misalnya dengan cara kalau di pekerjaan dengan cara family gathering gitu ya, atau dari SDM itu merutinkan screening misalnya, atau dari beberapa instansi itu merutinkan medical check up misalnya ya, bekerja sama rumah sakit kita ya, sudah ada beberapa instansi yang bekerja sama mengirimkan karyawannya untuk medical check up. Jadi melihat kecenderungan seseorang, entah itu di masalah fisik dan juga di masalah mental gitu ya. Jadi kalau sudah di screening lebih awal, diketahui misalnya memang ada masalah atau ada kepribadian atau sifat tertentu yang bisa memicu masalah dan gangguan kejiwaan tadi, bisa ditata laksana lebih awal begitu. Dan itu bisa dilakukan oleh semua mental health first aid itu. Bisa dilatihkan ke rekan kerja, bisa dilatihkan ke SDM juga, ke atasan gitu ya. Tidak harus dilakukan oleh profesional di bidang kesehatan jiwa. Oke, jadi itu tadi mental health first aid. First aid, ya, Dok. iya. Nah, untuk tadi dokter udah sebutkan juga screening kesehatan jiwa ya Dok ya. Nah, itu di Siti Fatimah ini udah ada di MCU ya Dok? Sudah ada, boleh silakan ya. Jadi beberapa instansi besar sudah bekerja sama dengan kita untuk medical check up dari kesehatan jiwa itu sendiri. Nah, jadi kalau di Siti Fatimah sendiri Dok, untuk alur dan tindakannya itu apa aja Dok di screening kesehatan jiwa itu tadi? Oke, yang pertama pastinya tentunya berdasarkan dari permintaan kantor gitu ya. Ada yang screeningnya sederhana, dia hanya meminta screening gangguan jiwa saja, jadi sifatnya sederhana. Jadi kalau alurnya kita melakukan menggunakan alat ukur kesehatan jiwa namanya psikometri, dan ada juga beberapa psikotes sederhana gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan itu memintanya itu lebih sophisticated ya, lebih canggih mereka mintanya. Misalnya mereka mintanya ke arah kepribadian juga gitu ya. Jadi apakah karyawan ini kepribadiannya cocok untuk ditempatkan di bagian yang mana gitu. Ada yang seperti itu juga ada. Jadi kita tergantung dari permintaan perusahaannya itu sendiri. Di sifatnya terbuka gitu ya, bebas perusahaannya mau minta yang seperti apa. Iya, soalnya kalau kesehatan jiwa mungkin berbeda Dok ya tindakannya dengan yang fisik gitu. Betul. Kemudian profesi tertentu juga beda gitu ya. Jadi misalnya mungkin untuk profesi seperti akuntan misalnya yang dibutuhkan adalah ketelitian misalnya ya, atau misalnya untuk profesi security, keamanan misalnya, yang dibutuhkan justru adalah responsibility dan dominance misalnya ya, tanggung jawab dan keberanian misalnya. Pastinya berbeda-beda gitu. Jadi balik ke requirement permintaan dari perusahaan itu. Jadi kita membuka peluang kerjasama memang seluas-luasnya. Jadi Sobat Sifa yang ada di rumah,
yang ingin bekerja sama mungkin dengan RSUD Siti Fatimah terkait dengan kesehatan jiwa, screening kesehatan jiwa, jangan ragu ya dok untuk mendatangi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Nah kemudian nih dok, ini mungkin pertanyaan umum ya dok, bagaimana nih cara membedakan dok antara psikiater, psikolog, dan konselor? Oke. Sebenarnya kesamaannya dulu ya, semuanya itu kita sama-sama menangani kesehatan jiwa gitu ya. Jadi sama-sama berperan dan sama-sama kompeten untuk menangani masalah kesehatan jiwa dan gangguan kejiwaan. Hanya saja berbedanya di kebutuhannya tadi gitu ya. Konselor dan psikolog dia sifatnya tidak bisa meresepkan pengobatan gitu ya, tapi sama-sama berkompetensi untuk proses psikoterapinya gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tarafnya sudah parah banget, sudah depresi yang berat sampai tidak bisa bekerja atau mungkin sampai muncul ada gangguan realita, kalau kita nyebutnya gangguan jiwa berat yang sudah muncul gangguan psikotik gitu ya, itu mungkin sudah harus ke psikiater gitu ya. Tapi kalau sebatas masalah kejiwaan gitu ya, sebatas ada burnout, depresi ringan atau kecemasan ringan gitu ya, yang rasanya belum membutuhkan obat gitu ya, boleh silakan ke konselor atau ke psikolog gitu. Dan tergantung juga Sobat Sifa keterjangkauannya yang mana sebenarnya gitu ya, karena kita sendiri di Palembang jujur psikolog klinis itu tidak banyak gitu ya, psikiater juga tidak banyak juga, tapi masih lumayan cukup juga gitu ya. Yang banyak kan konselor sebenarnya gitu ya, untuk konseling gitu ya. Di beberapa perusahaan juga kan kadang ada konselornya juga gitu ya. Jadi balik lagi ke terjangkauannya yang mana, karena nanti misalnya kebetulan nih di daerah nih di kabupaten misalnya ya, di daerah Pagar Alam misalnya ya, untuk ke psikiater tuh jauh, dia harus menempuh jarak 8 jam, nanti nambah stres lagi gitu ya. Jadi carilah yang terjangkau dulu. Kalau misalnya yang terjangkau tadi sudah tidak mampu menangani, baru boleh mencari yang ke tempat yang jauh juga boleh. Oke, itu jadi perbedaan antara psikiater, psikolog, dan konselor itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan banyak orang tuh yang self diagnose namanya kan dok. Betul. Kayak mendiagnosa kayaknya aku nih mudah marah, mudah sedih, kayaknya aku bipolar deh misalnya gitu. Itu gimana dok, dokter menanggapinya? Oke, self diagnose itu sebenarnya di satu sisi bagus karena meningkatkan awareness gitu ya. Tapi pada beberapa kepribadian, pada beberapa orang itu justru cenderung menyebabkan kecemasan dan malah menimbulkan masalah kejiwaan justru gitu ya. Jadi orang-orang yang memang sudah punya tendensi cemas gitu ya, ketika dia mencoba melihat-lihat mencari-cari self diagnose, oh ternyata saya gangguan jiwa berat, sehingga dia menjadi semakin panik, bingung arah, kemudian malah tidak mencari pengobatan, itu justru semakin berbahaya gitu ya. Jadi memang tidak salah juga, banyak sih instrumen-instrumen yang beredar bebas di internet gitu ya, bagaimana untuk kita menilai apakah kita sehat jiwa atau tidak gitu ya. Cuman ketika kita sudah mendapatkan hasil yang waspada atau kemudian mendapatkan hasil bahwa kita kemungkinan mengalami gangguan jiwa, ada baiknya segera ke profesional justru untuk didiagnosis dengan jelas dan dengan tepat gitu ya. Karena tidak semudah itu untuk mengatakan seseorang itu menderita gangguan jiwa. Oke, jadi sebenarnya ada baiknya, tapi Untuk awareness iya, gitu. untuk awareness ya dok, Iya. ada batasnya. Ada batas. Nah, mungkin orang-orang sekarang nih dok, apa-apa itu serba daring dan serba dari internet gitu dok. Nah, mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah itu banyak sekali yang konsultasi atau pengobatan itu dari via daring gitu dok. Itu gimana dok? Boleh nggak? Telemedicine ya. Iya, telemedicine. Kalau memang via daring dan via telemedicine-nya langsung ke platform resmi dan dengan profesional yang memang resmi, ya nggak apa-apa, itu bagus gitu ya justru. Karena tadi balik lagi tadi, kita ini kan hidup di era yang makin lama jam kerja semakin tinggi gitu ya, kesibukan gitu ya, belum lagi waktu luang kita semakin terbatas gitu ya. Nggak ada salahnya kalau memang itu mempermudah kita gitu ya. Cuman memang telemedicine daring itu ada keterbatasan gitu ya, karena tidak bertatap muka secara langsung gitu ya, hanya terkadang melalui chat gitu ya. Maka ada beberapa mungkin pesan yang tidak tersampaikan gitu ya, ada beberapa ekspresi dan emosi yang mungkin tidak tersampaikan dengan sempurna gitu. Jadi kalau untuk tahap awal boleh silakan gitu ya, tapi kalau misalnya rasa-rasanya
membutuhkan yang lebih lanjut atau rasa-rasanya kurang puas dengan yang metode telemedicine tadi gitu ya, dan ada waktu luang juga gitu ya, ada waktunya gitu ya, sebaiknya memang konsultasinya secara langsung, Mbak Dea. Gitu. Jadi efektifnya itu untuk awal. Untuk awal, kemudian untuk mungkin pada sesi-sesi akhir di mana dia justru sudah selesai pengobatan, hanya tinggal melanjutkan saja. Gitu. Oke, jadi benar-benar ya kalau yang efektif dan efisien ya mendatangi langsung ya dok. Betul, sebenarnya seperti itu. Tapi tadi balik ke keterbatasan ya. Oke. Nah untuk pengobatan dari gangguan kesehatan mental ini dok, kalau orang yang sudah mengonsumsi obat misalnya gitu kan dok, itu ada waktunya atau seumur hidup gitu dok? Tergantung ke gangguan yang dia alami. Sebenarnya gitu ya, ada beberapa gangguan membutuhkan pengobatan seumur hidup, tapi dosisnya tentunya disesuaikan gitu ya. Ada beberapa pengobatan yang sewaktu saja sesuai dengan gejala simptomatis saja gitu. Terutama kalau masalah kesehatan di tempat kerja itu kan utamanya sebenarnya adalah gangguan penyesuaian sebenarnya. Biasanya sih pengobatannya paling bertahan biasanya paling hanya 3 sampai 6 bulan saja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada faktor predisposisi di awal gitu ya. Misalnya memang orangnya memang banyak masalah, supportnya misalnya tidak ada gitu ya, kemudian ada trauma-trauma masa lalu, masa kecil gitu ya, ya itu mungkin butuh lebih lama pengobatannya karena masalahnya tidak hanya di tempat kerja saja gitu ya, tapi pada semua aspek kehidupannya. Oke. Nah untuk program kesehatan mental ini sendiri dok, itu ada nggak dok secara nasional atau bahkan internasional, itu ada nggak dok yang khusus gitu? Yang khusus untuk kesehatan jiwa gitu ya. Oke. Karena tadi psikiater terbatas gitu ya, beberapa rumah sakit itu dia menerapkan sistem pengampuan, Mbak. Jadi berjejaring dengan beberapa puskesmas. Jadi di puskesmas itu ada puskesmas yang sudah ada psikolognya dan ada juga puskesmas yang walaupun tidak ada psikolognya tapi dia ada perawat atau bidan yang kompetensinya sudah ditingkatkan. Gitu ya, perawat bidan atau dokter umum yang kompetensinya sudah ditingkatkan untuk pemegang program kesehatan jiwa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, tapi kalau kita di kota karena di psikiater psikolog banyak gitu ya, rumah sakit juga banyak gitu ya, tidak begitu banyak yang program kesehatan jiwa tadi gitu. Tapi untuk di daerah-daerah terutama di kabupaten gitu ya, boleh silakan di puskesmas terdekat itu ada sudah perpanjangan tangan dari untuk kesehatan jiwa itu sendiri. Nah kemudian nih dok, untuk pengobatan kesehatan jiwa itu sendiri. Nah untuk pengobatan kesehatan jiwa ini udah di cover BPJS-kah? Kemudian alurnya itu gimana dok? Oke, jadi sudah di cover sebenarnya ya untuk BPJS dan beberapa asuransi kesehatan gitu. Tapi tadi karena itu adalah layanan spesialistik, pastinya sama dengan layanan spesialistik yang lain gitu ya. Kita harus ke dokter vaskes primer dulu, fasilitas utama atau ke puskesmas dulu, diperiksa dulu oleh dokternya gitu ya. Kalau memang membutuhkan layanan spesialistik, pasti akan dikirim ke rumah sakit terdekat atau yang terjangkau untuk layanan kesehatan jiwanya gitu. Misalnya ke kita di sini ya, di RSUD Siti Fatimah sudah ada untuk ke poli jiwa dan menerima asuransi BPJS dan asuransi yang lain. Oke, jadi tercover ya dok? Iya, jadi tenang aja, semua obatnya di cover, layanan dokternya juga di cover. Jadi berobat jiwa itu tidak menambah beban dan tidak menambah stresor baru lagi pastinya. Karena kan katanya mahal gitu kan. Betul, stigmanya mahal ya. Kalau misalnya konsul dan segala macam. Jadi sobat Siva yang ada di rumah, jika ada gangguan kesehatan mental, kesehatan jiwanya yang mulai mungkin mengganggu, boleh datang ke RSUD Siti Fatimah karena di sini menyediakan pelayanan dari poli kesehatan jiwa itu sendiri ya dok. Nah yang terakhir nih dok, ada nggak pesan yang bisa disampaikan kepada sobat Siva terkait kesehatan jiwa? Oke, kepada semua sobat Siva gitu ya. Kesehatan jiwa itu sendiri juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu ya. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa gitu ya. Jadi jadi untuk kita mencapai aspek kesehatan dan kesejahteraan dari WHO tentunya harus mencapai semua, entah itu fisik dan mental. Karena kesehatan jiwa mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan fisik juga pastinya mempengaruhi kesehatan jiwa gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan gitu ya.
dimanapun sudah bisa gitu ya sekarang. Jadi tidak harus kalau memang takut dengan stigma gitu ya, di rumah sakit umum juga sudah ada, ke puskesmas pun juga sudah bisa. Baik, terima kasih Dok. Sekian obrolan kita yang sangat menarik ya Dok. Tentunya sangat bermanfaat juga bagi Sobat Sifa yang ada di rumah. Kemudian untuk saya sendiri Dok. Baik Sobat Sifa, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan selalu mengutamakan kesehatan Anda, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, dengan menyediakan pelayanan yang terbaik, SDM yang berkualitas, dan salah satunya kita menyediakan pelayanan poli kesehatan jiwa yang menyediakan dokter-dokter spesialis yang berkualitas, kemudian juga ada psikolog terbaik kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Nantinya akan memberikan pelayanan terbaik juga untuk masyarakat Sumatera Selatan. Jadi jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah untuk mengkonsultasikan permasalahan kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya. Baik, terima kasih dokter yang hari ini sudah menyediakan waktunya menjadi narasumber yang inspiratif dan informatif, mengedukasi Sobat Sifa yang ada di rumah. Kemudian terima kasih juga kepada Sobat Sifa yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu menyaksikan program Health Journal Tour di YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.